Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah masih segar bugar nih semuanya, masih utuh semuanya ya. Mudah-mudahan kita terus sehat walafiat, berikan kekuatan untuk terus melaksanakan aktivitas ibadah, terus bersama-sama untuk thalabul ilmi. Kita mulai pengajian rutin seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik wal afiyah, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kita diberikan lingkungan yang guyup penuh kebersamaan di baiti jannati, lingkungan kita sebagai surga dan juga kedamaian. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi bamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih seputar bab munakahah, masuknya fasal al-zihar sekarang. Ini sekalipun enggak begitu umum di kita, tapi penting bagi pengetahuan mengenai zihar. Faslun fi zihari, fasal tentang zihar. Apa itu zihar? Ayyaqular rajulu li zaujatihi, sekira suami menyatakan kepada istrinya, anti alayya ka zuhri ummi, kamu bagiku seperti punggungnya ibuku. Jadi mempersamakan istri dengan ibunya, mempersamakan. Nah, kenapa ini menjadi pembahasan fikih? Karena pada saat di masyarakat jahiliyah, modus seperti ini dijadikan sebagai modus talak. Jadi mempersamakan bentuk tubuh, sifat-sifat antara istri dengan ibunya. Sementara ibu itu masuk kategori yang haram dinikahi. Itu. Begitu ada ucapan eksplisit mempersamakan istri dengan ibunya, maka ini masuk kategori zihar. Nah, kalau di dalam Islam nggak langsung sebagai talak, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Rincian-rincian ketentuan hukum pernikahan ini nggak sedikit mengkonfirmasi dari praktek pernikahan zaman jahiliyah.
Ini sekaligus juga bukti bahwa pernikahan itu merupakan syariat nabi-nabi sebelumnya juga. Bahkan masyarakat nggak beragama pun sebenarnya juga mengenal hukum perkawinan, hukum pernikahan. Masyarakat Arab jahiliyah mengenal hukum perkawinan. Islam hadir mengkonfirmasi sekaligus juga mengoreksi beberapa tata cara pernikahan serta masalah-masalah hukum yang menjadi turunan dari masalah perkawinan atau masalah pernikahan. Misalnya mengenai jumlah yang boleh dinikahi, kemudian siapa-siapa yang boleh dinikahi dan yang nggak boleh dinikahi. Itu dilakukan perbaikan di dalam syariat Islam. Tetapi esensi pernikahannya sendiri itu sudah ada di masyarakat jahiliyah. Konsekuensinya kalau ada pernikahan, ada juga yang dikategori sebagai perzinaan. Gitu. Ada yang dikategori sebagai perzinaan di zaman Arab jahiliyah. Nah, Islam hadir merumuskan tatanan pernikahan yang mengoreksi dan memperbaiki. Nah, pola hubungan ini disebut sebagai islah, perbaikan. Ada juga sebenarnya beberapa praktek muamalah yang terjadi di zaman jahiliyah, kemudian Islam hadir mengkonfirmasi dan merekognisi, mengakui dan menetapkan, karena esensinya adalah kebaikan. Nah, misalnya soal tradisi penghormatan terhadap tamu itu kan muamalah ya. Nah, tradisi masyarakat Arab ini memiliki tinggi budi di dalam penghormatan terhadap tamu itu. Begitu ada tamu itu sangat dimuliakan. Kalau perlu ngutang-ngutang ya untuk memberi penghormatan kepada tamu. Karena saking bahagia kalau didatangi tamu. Tamu itu membawa rezeki lah, kira-kira begitu adanya. Mending udu itu apa? Mancing menghormati tamu untuk mendatangkan rezeki gitu. Nah, Islam hadir mengkonfirmasi, bahkan kemudian menjadikannya sebagai bagian dari bukti keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormati tamumu. Nah, penghormatan terhadap tamu itu juga menjadi salah satu dari 5 hal yang nggak boleh ditunda. Jadi kalau ada hadis al-ajalatu minasyaiton, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Konsentrasi, hati-hati, kemudian berpikir mendalam itu dari Allah. Sebelum melakukan sesuatu itu perlu berpikir panjang. Wal ajalatu minasyaiton. Sementara tindakan keburu-buru, gerusa-gerusu, wis pokoknya begitu langsung diputusin, langsung melakukan, itu dari syaitan. Kecuali 5 hal. Nah, yang buru-buru itu dari syaitan kecuali 5 hal. Fa innaha sunanun min sunanillah. Karena yang 5 hal ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 hal itu? Salah satunya adalah it'amut ta'am idza nazal, memberi makan tamu kalau ada datang. Nah, esensinya adalah penghormatan terhadap tamu. Jadi memberi penghormatan terhadap tamu itu sesuatu yang nggak perlu dipikir-pikir lagi. Makanya ruang tamunya itu jangan kosong kue. Jangan kosong kue. Pokoknya ada aja kue. Meskipun kue kalengan gitu ya, bagian dari penghormatan terhadap tamu. Nah, salah yang lain mengurusi jenazah apabila sudah pasti meninggal, itu harus disegerakan.
Tapi kalau jenazahnya belum mati ya jangan disegerakan, dicabut infusnya biar cepat dapat warisan katanya. Nggak boleh. Tapi kalau udah pasti segera, jadi segera. Kecuali ada tujuan syar'i. Ya. Kayak kalau meninggal lagi, hak-hak jenazah harus segera ditunaikan. Ya tentu segera, nggak boleh juga asal-asalan, asal mendem kemudian asal mandiin, dikocorin di gerujuk gitu aja. Segera katanya, ini disuruh Pak Ustadz segera. Segera menunaikannya dengan bagus dan sempurna tentunya ya. Demikian juga mengkafani kemudian mensolatkan. Jadi nggak usah ditunda hanya gara-gara nungguin anaknya masih kerja dulu, misalnya kerja di offshore, misalnya di mana yang dia kerja minyak di situ laut lepas, Cirebon atau Indramayu atau apa, ini 2 hari lagi, ditungguin deh, nungguin anaknya, ini kan penghormatan terakhir. Kalau anaknya ngerti, dia nggak minta ditungguin. Nah kadang kan nggak ngerti, ini bagian dari penghormatan, saya ini kan pertemuan terakhir, tunggu. Nah, jadi akhirnya apa, terjadi benturan biasanya. Ini pengen segera, ini tunggu, bisa jadi konflik. Nah, yang paling penting itu kan memahami sebenarnya bentuk penghormatan terhadap jenazah itu kan nggak mesti harus dengan nungguin melihat jenazahnya. Nah, pemenuhan hak jenazah dengan segera itu juga bagian dari penghormatan kita. Bagian dari penghormatan kita. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang dibenarkan juga secara syar'i. Misalnya dia jenazahnya sebelum meninggal wasiat misalnya ya, minta dimakamin di kampung misalnya, sehingga butuh perjalanan. Nah itu dibenarkan secara syar'i. Jadi kalau masing-masing paham secara keagamaan itu enak sebenarnya. Nah kadangkala juga terjadi nih di keseharian kita, misalnya setelah menikah, kemudian ini ada kepribadian yang terpecah antara taat suami apa taat 2 orang tua. Begitu ada sakit katanya harus izin pada suami, ini nggak bisa nengok atau langsung nengok ke orang tua. Ini gimana? Yang satu ini nanti taat pada suami, nggak taat pada orang tua. Yang satu taat pada orang tua, nggak taat pada suami. Suami melarang atau ibu melarang dan lain sebagainya. Kalau masing-masing paham agama, pasti nggak akan repot, nggak akan terjadi benturan. Kalau ibunya paham agama, udah istri suamimu kan lagi kerja, udah kamu nggak ada yang nganter, udah di situ aja, nggak usah maksain pulang. Itu kan kalau paham agama. Suaminya juga begitu, kalau paham agama, udah itu sana ke ibumu aja, meskipun saya di luar, udah nggak apa-apa saya sendirian. Nah kalau paham agama kan enak gitu kan, jadi sama-sama enaknya. Kalau kadang kan sama-sama kerasnya. Kamu nggak boleh keluar, pokoknya kamu sebagai istri solihah nggak boleh selain izin saya. Kamu itu begitu akad nikah itu adalah kekuasaannya ada di suami. Ibunya juga begitu. Kamu itu saya yang melahirkan, baru sebentar saja akad nikah itu mudah durhaka sama orang tua. Nah, jadinya benturan itu kan. Jadi memang ya kalau sama-sama paham akan saling memahami, tafahum itu kalau sama-sama. Jadi kan sama-sama enaknya jadinya. Masalah yang sama di tangan orang yang berbeda melahirkan energi yang berbeda. Yang satu energi positif karena saling mempersilahkan, yang satu energi negatif karena saling menarik karena egonya. Nah, saling menarik bukan karena agama berarti dia, tetapi karena ego itu. Atas nama agama, kadang atas nama agama, atas nama ketaatan pada orang tua, atas nama ketaatan pada suami. Suaminya juga begitu, ini
mau ngasih uang ke ibunya nggak enak sama istri, nanti gimana, akhirnya sembunyi-sembunyi. Demikian juga ngasih saudaranya nggak enak sama istri, ini istrinya galak ini. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi juga. Nah, berarti kan komunikasi bahwa kita masih tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah orang tua. Itu kan pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Kita ini memiliki kewajiban tanggung jawab memberi nafkah kepada anak, kepada istri. Anak menjadi kewajiban kita, hubungannya itu karena dia kecil, kemudian karena dia memang anak kita, karena nggak punya penghasilan. Begitu sudah dewasa, pada suatu waktunya dia punya tanggung jawab untuk pekerjaan, dia pada hakikatnya sudah nggak jadi tanggung jawab kita lagi. Orang tua juga menjadi tanggung jawab kita. Dalam posisi orang tua sudah retire, sudah nggak punya pekerjaan, kemudian membutuhkan nafkah untuk menghidupi kesehariannya. Kita punya tugas dan juga tanggung jawab gitu. Nah, sekarang bab zihar. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu atasku seperti punggungnya ibuku. Fa idza qala dzalika walam yutbi'hu bitalaq sara aidan walazimathu al-kafara. Fa idza qala dzalika, apabila ada suami mengucapkan statement seperti itu, walam yutbi'hu bitalaq, tapi tidak diikuti dengan kalimat talak, sara aidan, maka dia masih hubungan suami istri. Nah, beda halnya pada saat zaman jahiliyah nih. Begitu zihar itu dianggap sudah tolak. Tapi kalau Islam tidak. Sekalipun itu terlarang, kalau tidak diikuti dengan term tolak, dia nggak jatuh tolak. Sara aidan menjadi balik, tetapi walazimathu al-kafarah, tetapi ada kewajiban bayar kifarah, bayar denda. Az-ziharu mushtaqun min adh-dhahri. Zihar itu diambil dari adh-dhahr, punggung. Li'annahu, karena sesungguhnya dhahar itu maudhi'ur rukubi, tempat untuk menunggang. Wal mar'atu, dan perempuan itu markubuz zauj, tunggangannya suami, tunjangan. Jadi ini perumpamaan atau tamsil sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an mentamsilkan nisa'ukum harthul lakum, ya. Istri-istrimu itu ladang bagimu. Nah, itu kan tamsil sebenarnya, bahasa kiasan. Bukan berarti ladang kemudian kita cangkulin, kita ladang artinya tempat kita menanam benih, kemudian tempat kita untuk menyemai keturunan secara absah. Jadi bukan ladang orang lain. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ladang bagimu, bagimu. Wakila innahu ma'khudun minal ulu. Ada yang menyatakan kenapa dinamain zihar, diambil dari ketinggian. Qala Allah Ta'ala famastata'u ayyadharuhu, maka dia tidak mampu untuk meninggikan. Ayya'luhu, maksudnya meninggikan. Faka'annahu qala alawiyun alaika ka'alawi ala ummi, ulwi alaika ka'ulwi ala ummi. Wa kana talaqan fil jahiliyah. Di zaman jahiliyah ini masuk kategori tolak. Tsumma naqala syari'u sallallahu alaihi wasallam hukmahu. Kemudian syari' Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah hukumnya ila tahrimiha, kepada haramnya zihar ba'dal audi wa wujubil kafarati, dan wajib kafarah, wa baqiya mahallahu wa hiya zaujah, wa baqiya mahilluhu wa hiya az-zaujah, dan tetap kedudukannya sebagai istri. Wa ziharu haramun bil ijma'. Zihar itu haram
secara konsensus ulama. Jadi seluruh ulama sepakat hukum zihar itu haram, tapi nggak masuk kategori tolak jika tidak diucapkan. Zihar ini ada dua jenis juga, zihar sharih dan kinayah, sebagaimana tolak sharih dan kinayah. Ada kalanya orang mengucapkan sama, alisnya seperti ibu saya ini. Nah, umumnya kan umumnya nggak diniatkan mempersamakan dalam konteks tujuan zihar. Nah, ini masuk kategori kinayah, dia tidak terkena zihar kalau tidak dituju seperti tujuan zihar. Kan ada memang ini ibunya ini kok lama-lama mirip gitu kan, atau istrinya itu lama-lama mirip ibunya. Kamu kok mirip ibu ya wajahnya, ovalnya atau rambutnya berombak dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dituju zihar, maka dia tidak jatuh zihar. Jadi ya umumnya di kita kalau toh mempersamakan itu tidak untuk kepentingan zihar umumnya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ini ayat Al-Qur'an yang menyatakan larangan zihar ya. Awalnya walladzina yudhahiruna min nisa'ihim ya. Wa innahum, dan sesungguhnya suami-suami la yaquluna, sungguh mereka mengucapkan mungkaron minal qawli, sesuatu yang mungkar dari ucapan zihar tadi, wazuro, dan dusta dosa. Bi khilafi qawlihi anti alayya haramun fa innahu makruh wa in kana ikhbaran bima lam yakun li'anna fi zihar al kafaratul uzma. Bi khilafi qawlihi, berbeda dengan ucapan anti alayya haramun, kamu haram bagi saya. Fa innahu makruh, karena sungguhnya itu dibenci. Wa in kana ikhbaran, sekalipun itu sebagai pengkhabaran, bima lam yakun, dengan sesuatu yang enggak ada. Kan udah jelas nih, istrinya kan halal di setubuhi, dilakukan muasyarah zaujiyah setelah syarat rukunnya terpenuhi tentunya ya. Kemudian dia ngomong anti alayya haramun, kamu tuh ada hubungan mahraman, haram dinikahi. Nah, dalam konteks ini ikhbar itu dibenci, tidak serta-merta kemudian terputus hubungan. Wa in kana ikhbaran bima lam yakun li'anna fi zihari al kafarah al uzma, karena di dalam zihar itu ada kafarah yang sangat besar, memerdekakan budak nanti. Wa hiya innama tajibu fil muharram kal qatli wal fitri bijima'in. Wa hiya innama tajibu fil muharram, kafarah uzma ini hanya diwajibkan bagi hal-hal yang diharamkan. Seperti apa? Kal qatli, membunuh, tindakan pembunuhan. Dia bisa diqisas, kemudian bisa kena kafarat. Pembunuhan yang enggak sengaja misalnya, itu kena kafarat. Karena apa? Tetap terlarang. Wal fitri bijima'in fi Ramadan, dan berbuka dengan aktivitas persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu terlarang, dan terlarangnya besar, maka kafaratnya juga kafarat uzma. Wa fil lafzi tahrim kafarah yamin, kafarah sumpah, wal yamin wal hanas laisa bimuharramain. Summa suratul zihar al asliyah kama dzakaru Syekh ayyakula, kemudian bentuk zihar yang asli itu sebagaimana disampaikan oleh muallif,
anti alayya ka dhahri ummi wa hiya sharihatun fi dhihar. Anti alayya ka dhahri ummi, kamu seperti punggungnya ibuku. Itu sharih fi dhihar. Wa fi ma'naha sairus silat ka qaulihi anti ma'i au indi au minni aula ka dhahri ummi. Kamu besertaku atau bagiku atau dariku aula ka dhahri ummi, seperti punggungnya ibuku. Wa kadza law taraka asilah faqala anti ka dhahri ummi wa lam yakul alayya. Enggak disebutkan keterkaitannya. Pokoknya kamu seperti punggungmu seperti punggungnya ibuku. Kamu seperti punggungnya ibuku. Wa lam yakul alayya, tidak atasku. Wa anid daraki annahu intaraka asilah kana kinayah lihtimalin ayyurida anti muharramah ala ghairi wa sahih al awal kama anna qawlahu anti taliqun sharih wa lam yakul minni wa mata utiya bi sharih dhihar. Wa qala aradtu ghairahu lam yuqbal minhu ala sahih. Pokoknya menyebut kata zihar secara langsung dia masuk kategori sharih. Walau qala jamal au nafsuki au dzatuki au jismuki au badanuki wa kadza qauluhu anti ka badani ummi au ka jismiha au dzatiha fa huwa ka dhahri ummi wa in syabbahaha bi ba'di ajza'il ummi nazar. Kalau ada penyerupaannya dengan sebagian anggota tubuhnya, ini dilihat in kana dzalikal udhu mimma la yuzkar fi ma'radil ikram wal i'zaz kal batni wal farji was sadri wal yadi war rajuli wasya'ri faqaulani al azhar annahu zihar. Anggota tubuhnya itu bisa dilihat yang dipersamakan itu secara umum tidak disebut sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Misalnya perut atau farji dan sejenisnya, maka itu masuk kategori zihar. Al-azhar annahu zihar li annahu tashbih bi udwin muharramin fa asbaha az-zihar. Karena penyerupaan itu terhadap sesuatu yang umumnya diharamkan. Jadi farji, perut, enggak ada orang memuji perut, kira-kira begitu. Wa in kana mimma yuzkaru fi ma'radi al-i'zaz wal ikram ka qoulihi anti alayya ka aini ummi. Tapi kalau penyerupaannya itu secara umum dikenal anggota yang biasa disebut sebagai bentuk penghormatan. Jadi misalnya kamu seperti ibu matanya, karena indahnya, alisnya lentik misalnya, itu kan umum di tengah masyarakat. Anti alayya ka aini ummi, kamu bagiku matamu seperti mata ibuku. Nah, gitu. Fa in arada al karamah falaysa bizihar. Kalau tujuannya adalah memberikan penghormatan, kemuliaan, itu tidak masuk kategori zihar. Wa in arada zihar fa ziharun alal azhar. Tapi ditanya, kalau itu dikehendaki maksud zihar, maka jatuh. Nah, ini mirip dengan tolak kinayah. Tolak sharih, tolak kinayah. Udah, kamu untuk sementara pulang deh ke rumah ibumu gitu. Nah, itu kan perlu penjelasan. Enggak ada angin, enggak ada hujan, suruh pulang ini apa maksudnya ini kan? Kecuali misalnya ibu sakit gitu kan, suruh nemenin sana, udah nggak apa-apa saya sendiri temenin ibu sana, pulanglah 2 bulan apa berapa di sana nemenin. Jadi itu sama dengan kinayah. Tetapi kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu ucapan biasa, seperti tadi ibunya sakit, udah pulang aja deh. 2 bulan di sana, sekalipun nggak disebutkan suruh temenin ibu misalnya, itu tidak serta merta dipahami itu sebagai talak karena ada qarinahnya.
Wa in arada dzihar fa dzihar, apabila dikehendaki dari ucapan penyamaan mata, bulu lentik gitu dengan ibunya, kalau niatnya dzihar maka jatuh dzihar alal azhar. Wal kafaratu idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Terhadap orang yang melakukan aktivitas zihar, pertama dia dosa, kemudian enggak jatuh talak tetapi haram, dan dia baru boleh melakukan hubungan setelah bayar kafarat. Kafaratnya apa? Wal kafaratu aitqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Kafarah dari zihar memerdekakan budak mukminah yang sehat dan enggak ada aibnya. Baru fa illam yajid, jika enggak ketemu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, jika enggak mampu, fa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, kullu miskinin, setiap satu orang miskin, muddun 1 mud. Wala yahillu, dan tidak halal, wat'uha, hubungan badan kepada istrinya yang dizihar, hatta yukaffiro, sampai dia melakukan bayar kafarat. Ini kafaratnya itu bukan alternatif, enggak pilihan, ini atau ini atau ini, memerdekakan budak atau melakukan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi stelsel, memerdekakan budak dulu, kalau enggak ada, bisa enggak ada budak yang mau dimerdekakan, atau enggak ada uangnya, jadi enggak ada, itu 2 kemungkinan. Baru kemudian turun alternatif pilihan yang kedua, step yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa serta merta udah ngasih makan orang miskin gitu. Nggak, puasa. Kalau nggak mampunya ini bukan langsung ngomong saya nggak mampu dah, ya harus puasa dulu. Puasa ternyata sampai hari ke-58 nggak kuat, mokel dia, ya udah ngulang lagi. Ngulang lagi, baru kemudian kalau nggak mampu masuk ke sini. Kafaratu zihar kafaratu tartibin. Kafarat zihar itu kafarat urutan, jadi bukan pilihan. Binasil Qur'anil azim, didasarkan kepada nas Al-Quran Al-Azim yang eksplisit, jadi nggak bisa dikarang-karang lagi, udah nggak bisa ditafsir-tafsirkan lagi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Walladzina yuzahiruna, dan orang-orang suami yang melakukan zihar min nisaihim, dari istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka menarik kembali atau menarik kembali lima qalu, atas apa yang ia ucapkan, fatahriru raqabatin, maka dia harus memerdekakan budak, min qabli ayyatamassa, dari sebelum upaya melakukan hubungan badan, menyentuhnya, ila qaulihi fa it'amu sittina miskinan, sampai jika enggak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Surah Al-Mujadilah. Wa bi misli dzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ketentuan di dalam ayat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa Salmah bin Sakhr Al-Bayadi. Salmah bin Sakhr, Salmah ini nama laki-laki, sekalipun namanya Salmah, jadi nggak semua ada tak marbutoh itu perempuan. Salmah, Hamzah, apalagi kan banyak Tolhah,
Nah, Tolhah ini ada kalanya nama laki-laki, nama perempuan. Ada teman saya dosen Tolhah, namanya Tolhah itu. Ada nama Tolhah, ada namanya Sururin. Sururin itu ada laki-laki, ada perempuan. Pernah suatu waktu ada acara di Palembang, pertemuan dosen nasional gitu, presentasi makalah di conference, tempatnya di hotel, sekamar berdua gitu. Karena nggak tahu mungkin panitianya juga, saya sekamar namanya Sururin gitu. Nah, sekarang udah profesor dekan di Fakultas Tarbiyah gitu. Begitu ternyata perempuan. Bingung gitu kan. Iya. Dikatain rezeki udah tua gitu. Iya, akhirnya geser. Ada nama-nama yang mirip-mirip gitu kan. Kayak Tolhah. Tolhah ini ada juga Tolhah yang menggunakannya untuk kepentingan perempuan. Nah, ini Salmah bin Sakhr al-Bayadi. Salmah bin Sakhr. Lama zahara min imra'atihi, ketika dia mengzihar istrinya. Dia juga Rasulullah SAW ketika didatengin Salmah dengan kabar melakukan zihar, Rasulullah SAW menegaskan, ya kalau pengen balik ya ini step-stepnya. Jadi kamu memerdekakan budak perempuan yang mukmin, yang sehat. Wa khisalul kafarati salasatun. Urusan kafarah itu ada 3. Al-ula, yang pertama al-itqu, memerdekakan budak. Wala budda fil kafarah minan niyah lil haditsil masyhur. Wala budda, dan harus fil kafarati, di dalam membayar kafarah, minan niyati, disertai dengan niat, lil haditsil masyhur, karena didasarkan pada hadis yang sangat terkenal. Wali annal kafarata, dan karena sesungguhnya kafarat hakun maliyun, kewajiban terkait dengan harta. Wajibat tathiran, wajib dibayar tathiran, untuk mensucikan diri. Fatajibu, maka wajib fihi, di dalam hakun mali, an-niyah, niat. Kazakati, seperti zakat. Jadi nggak bisa orang ditagih zakatnya, dia saya udah keluarkan tiap hari saya sedekahin ke orang, nggak bisa. Ada sedekah sendiri, ada zakat sendiri. Zakat itu ada ketentuan, syarat dan rukunnya. Dimintain zakat, berapa sih zakat? 2,5%. Saya udah tiap hari ngeluarin tuh, kayaknya udah 20% harta saya udah keluarkan. Nggak bisa. Sekalipun dia ngeluarin 50%, tapi nggak diniatin zakat, dia masih terkena kewajiban zakat. Jadi zakat itu membutuhkan niat. Karena apa? Karena itu bagian dari ibadah hakun mali. Kazakati, seperti zakat. Harus ada niatnya, harus ada niat. Yang terima perlu tahu apa enggak? Enggak perlu juga, enggak mesti, enggak harus. Beda halnya dengan jual beli. Kalau jual beli itu dari dua pihak, ada ijab, ada qabul. Pernikahan juga dua pihak. Enggak bisa saya kasih anakku, calon suaminya nggak ngomong, nggak tahu, tiba-tiba dikasih, misalnya ditaruh di rumahnya. Beda halnya dengan pemberian. Kalau pemberian, saya memberi, nggak perlu persetujuan, ya, nggak perlu qabul lah, nggak perlu, itu udah sah. Mentang-mentang habis membeli, diserahin, setelah itu kan belum ada qabulnya, saya tarik lagi. Narik pemberian ya nggak boleh, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kazakati, seperti zakat. Wa takfi niyatul kafarati,
wala yushtaratu dzikrul wujub. Cukup dengan niat bayar kafarat gitu aja. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan dzikrul wujubi, menyebutkan ini kewajiban saya, enggak perlu. Niat bayar kafarat itu sudah cukup. Li'annal kafarata, karena sesungguhnya kafarat la takunu illa wajibah. Karena enggak ada kafarat sunnah itu. Kafarat itu ya wajib. La takunu, enggak ada apa kafarat itu illa wajibatan, kecuali memang kafarat wajib. Wala takfihi niyatul itqi al wajib min ghairi dzikri al kafarah. Tapi enggak cukup hanya niat memerdekakan budak yang wajib tanpa disertai niat bayar kafarat. Sama dengan zakat, saya niatin nolong orang miskin misalnya, padahal dia mau bayar zakat, ya nggak boleh. Niat nolong orang miskin kan bisa beragam pintunya, bisa pintu sedekah, bisa pintu hibah saja, bisa lewat apa lagi, nolong ya udah umum, ngasih hadiah, atau dari kafarat tadi kita pernah punya orang tua yang puasanya tertinggal misalnya, bayar fidyah, ini kafaratnya bayar fidyah, itu udah saya niatin. Nah, harus jelas niatnya bayar kewajiban zakat. Ya niatnya zakat, karena zakat itu ya wajib gitu kan. Nggak ada kan zakat sunnah. Zakat yang ada adalah kewajiban kita. Nah, kalau niat wajib zakat ternyata dia belum kewajiban zakat, boleh nggak itu? Itu boleh, berubah jadi sedekah. Jadi misalnya ada orang punya gaji nih, karyawan ya, karyawan punya gaji dipotong perusahaannya atau dipotong oleh bendaharawan kantornya, atau memang sengaja kita sisihkan setiap bulan bayar zakatnya biar nanti udah nggak jadi beban. Kalau numpuk kemudian kelihatan banyak, itu biasanya agak berat, ya kan? Beda halnya dengan yang kecil-kecil. Sama dengan kita sedekah yang kecil-kecil kencerengan itu kan, jadinya banyak tapi sama aja ujungnya banyak, tetapi akan jauh lebih mudah mengeluarkan. Demikian juga zakat, sebenarnya ada pola yang dikeluarkannya setiap bulan. Nah, boleh nggak ini secara fikih? Nah, ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kalau zakat dibayar bulanan, sementara kewajibannya tahunan. Jadi kan secara umum harta simpanan dan juga beberapa harta yang wajib zakat itu syaratnya di samping memenuhi kadar nisab tertentu. Kalau uang itu setara 85 gram, sekarang 1 gramnya 1,4 ya. 1,5 lah. 85 berapa itu? 800 tambah 400 130 lah. 130 juta. Itu 1 tahun tapi. Nah, nisab kemudian kepemilikan, masa kepemilikan, hawalanil haul, 1 tahun kepemilikan, itu baru diwajibkan. Kalau kita punya uang 100 juta 2 bulan, setelah itu habis, itu nggak wajib zakat. Kalau uangnya uang simpanan, tapi kalau uang temuan atau rikas, uang uang nggak diduga lah, nah, itu nggak pakai waktu 1 tahun kepemilikan. Begitu kita miliki ya sudah terkena kewajiban. Jika zakatnya itu ada syarat hawalanil haul, kemudian kita bayar bulanan, sementara pada saat penerimaan 1 bulan itu kita sudah mencapai 1 nisab.
gaji bulanannya atau honornya atau tantimnya atau pokoknya penghasilan totalnya, misalnya dia dapat 150 juta. Ini sudah memenuhi syarat wajibnya dalam konteks jumlah kepemilikan, tapi belum ada syarat wajib 1 tahun kepemilikan. Boleh nggak dia mengeluarkan zakat? Boleh. Itu namanya ta'jiluz zakah an waqtiha, menyegerakan membayar zakat lebih dulu dari waktu yang diwajibkan. Boleh dia. Begitu dia keluarkan tiap bulan, nanti begitu 1 tahun dia sudah nggak terkena kewajiban. Tapi kalau masih ada lagi, itu disimpan, tahun kedua wajib lagi gitu. Jangan sudah merasa ini emas ini sudah dizakatin nih tahun 2022, masih ada lantakannya di 2004 2025 misalnya. Kan kemarin udah dizakatin Ustaz. Iya kemarin, tahun kemarin kan berlakunya per tahun nih, bukan sekali. Zakatnya itu bukan sekali. Maka itu Islam menganjurkan untuk memproduktifkan. Jangan sampai harta kita dimakan oleh zakat, habis dimakan oleh zakat. Karena apa? Karena yang seharusnya produktif ditidurkan gitu. Disinilah pentingnya untuk menggerakkan roda ekonomi juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Kalau itu digerakkan, kan pasti ada orang yang punya skills tapi nggak punya modal, terbantu dengan kerjasama seperti ini. Nah, jenis yang kedua, kalau dia hitung selama 1 tahun ini nyampe dan terkena kewajiban zakat, tapi kalau penghasilan per bulannya nggak nyampe nih. Misalnya dia penghasilan per bulannya 1 bulan 20 juta. Kalau dihitung setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya, ini nyampe nih 1 tahun. 1 tahun ini bisa sampai 140 misalnya setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan harian. Tapi kalau per bulannya nggak nyampe, boleh nggak seperti itu? Boleh juga, tapi statusnya masih titipan, belum secara syar'i jatuh zakat, karena memang dari sisi waktu belum terpenuhi, dari sisi jumlah juga belum terpenuhi, dia belum terkena kewajiban zakat. Nah, kalau toh dibayarkan itu sebagai pesekot gitu ya, nanti dikalkulasi di akhir tahunnya berapa kewajiban kita. Kalau ternyata akhir tahun dia nggak terkena kewajiban, ya sudah, niatin aja itu sedekah. Masa ditarik lagi gitu, udah ngasih. Niatnya, artinya ini niat zakat tetapi belum terkena kewajiban, itu bisa terkonversi menjadi sedekah. Tapi tidak sebaliknya, niatnya sedekah, begitu ketahuan belum, udah yang kemarin aja itu zakatnya, nggak boleh. Nggak boleh. Baik, mana tadi? Wala budda fil kafarah minan niyah. Di dalam kafarat itu harus ada niatnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sangat terkenal. Wali annal kafarata haqqun maliyun, karena kafarat itu adalah kewajiban terkait dengan harta. Wajib tathiran, wajib mengeluarkannya untuk mensucikan diri. Fatajibu fihi niyah, maka wajib adanya niyah kazakati seperti zakat. Wa takfi niyatul kafarah, cukup niat kafarat. Wala yushtaratu dzikrul wujubi, dan tidak dipersyaratkan menyebut kata wajib. Li'annal kafarata, karena sesungguhnya kafarat la takunu, tidak ada illa wajibatan, kecuali ya kafarah wajib. Wala takfihi niyatul itqi al wajib, dan tidak cukup niat memerdekakan sebagai kewajiban. Min ghairi dzikril kafarati, tanpa menyebut kata kafarat. Li'annal itqa, karena sesungguhnya memerdekakan budak qad yajibu, terkadang wajib, bin nadhari, dengan nazar. Karena ada memerdekakan budak itu dengan nazar, tidak semuanya sebab ada sebab untuk kafarah. Wala yajibu ta'yinu sababiha, tidak wajib menyebutkan secara spesifik sebab kafaratnya.
Nggak perlu disebut kafarat zihar karena saya mempersamakan istri dengan ibu saya, nggak perlu. Likauniha an ziharin au qatlin au kafaratu yaminin kama la yajibu ta'yinul mal al muzakki. Sebagaimana nggak wajib menyebutkan secara spesifik harta zakatnya. Misalnya saya keluarkan zakat, ini zakat kontrakan saya, nah, nggak perlu. Pokoknya niat zakat yang wajib itu. Begitu ngeluarin, nggak perlu, nggak wajib, bukan nggak perlu ya, nggak wajib menyebutkan secara spesifik. Ini zakat harta karun saya misalnya, itu nggak perlu. La yajibu ta'yinu al-mal al-muzakka. Tidak wajib menspesifikkan jenis harta yang dizakati. Walau lazimahu kafaratu zihar wa jima' masalan fa'ataqa raqabatan bin niyatil kafarah hasibat an ihdahima. Seandainya dia terkena kewajiban kafarat zihar dan kafarat jima' di siang hari bulan Ramadan. Masalah ini sama-sama memerdekakan budak. Fa'ataqa raqabatan, kemudian dia memerdekakan budak biniyatil kafarah dengan cukup ngomong niat kafarat, nggak menyebutkan secara spesifik, maka cukup. Hasibat an ihdahima, maka cukup untuk salah satunya, tapi dia masih terkena kewajiban satunya. Bukan berarti kemudian dua kesalahan kemudian udah ditebus bareng aja satu ini, ya enggak. Jadi ya harus dua. Karena kafarah jima itu sesuatu pelanggaran yang berbeda dengan zihar gitu. Zihar punya akibat hukumnya, jima punya akibat hukumnya. Sama dengan orang nazar untuk puasa. Kalau anaknya sembuh misalnya, terus datang kewajiban dia puasa Ramadan, terus dia rangkep aja, udah nazar saya bayar di bulan Ramadan ini, ya nggak boleh. Sekalipun sama-sama wajib, tapi kewajibannya yang satu kewajiban oleh nas sebagai muslim, yang satu kewajiban karena dia nazar gitu. Jadi nggak bisa, udah digabung aja deh gitu. Kayak syukuran nazar syukuran dibarengin dibarengin yang wajib juga. Tapi kalau yang sunnah itu ya boleh, misalnya nazar nyembelih kambing, kebetulan pas sunatan, udahlah pas nazar itu buat makan sunatan, nah, boleh karena sunatan itu menjamunya kan nggak wajib gitu. Nah dia paskan momentum nazar kambing yang disembelih untuk menjamu tamu sunatan, bisa untung dia, bisa untung dari angpau katanya. Wana yajibu ta'yinu sababiha likauniha antihar au qatl, ana tadi. Wa kadza law shoma au at'ama, demikian juga puasa dan memberi makan. Itu juga sama, posisinya harus diniatkan juga secara spesifik. Wa at'ama, memberi makan juga diniatkan bayar kafarat. Ngundang orang, memberi makan anak yatim, ya harus niat dia. Tapi tidak wajib orang yang diundang mengetahui. Jadi ini perlu diumumin sekampung, ini adalah kafarat saya, enggak juga. Wa kadza law shoma wa atama fa in qulta mal farqu bainal kafarah was shalah haitsu yu'tabaru fiha at-ta'yin fal farqu anal ibadah al badaniyah adyaq wa li hadza imtana'a at-tawqil fiha wa aidan fa inna maradibas shalah mutafawitah fil masyaqqah fa inna waqta subhi asyaqqu wa adadudz zuhri aktsar wala tafawuta baina kafaratidz zihar wal jima' thumma idza uyyina ba'da dzalika ma utiya bihi an kafaratin ta'ayyana wa amtana sarfu ila ghairiha.
beda antara bayar kafarat dengan pelaksanaan sholat dari takyin ya, pendefinisian secara spesifik. Fal farqu anal ibadah al badaniyah adyak. Misalnya kalau tadi kafarah jima, kemudian kafarah zihar. Jadi harus disebutkan kafarah, tapi nggak perlu disebutkan secara spesifik gitu kan. Kafarah. Beda halnya dengan sholat. Kalau sholat harus diniatkan secara spesifik. Sholat wajib apa? Sholat wajib ya subuh. Sekalipun di waktu zuhur, mungkin nggak itu? Sholat subuh di waktu zuhur mungkin aja. Karena lupa misalnya kan, nggak dosa dia kan. Sholat subuh di waktu zuhur dosa apa enggak? Ya belum tentu. Jangan langsung dijawab aja dosa itu, belum tentu. Karena bisa jadi orang berilmu sholat subuh di waktu zuhur enggak dosa, karena dia lupa misalnya, lupa sampai zuhur baru ingat iya ya belum sholat subuh tadi. Baru sholat subuh di waktu zuhur, tapi harus spesifik nyebutnya. Bukan dibarengin pas sholat subuh lupa perjalanan gitu kan. Nah, udah ini sekalian wajib sama zuhur di kosor. Nah, kan sama-sama dua nih gitu kan. Udah sekalian ya nggak boleh, harus spesifik. Wajib sekalipun dia sudah sholat lebih dari jumlah, tapi ternyata nggak niat sholat subuh. Ya sholat subuhnya masih kewajiban. Dia sholat qobliyah, sholat ba'diyah, banyak lagi jumlahnya. Nah udahlah itu aja dianggap, nggak boleh dianggap. Jadi harus niat spesifik. Annal ibadah al badaniyah adyak. Ibadah badaniyah, ibadah fisik itu lebih sempit. Beda dengan ibadah maliyah. Kalau kafarat, bayar zakat itu ibadah maliyah. Kalau ini ibadah badaniyah. Walihada imtana'a at-tawqil fiha. Karena itu ibadah badaniyah terlarang untuk perwakilan. Oh saya lagi malas nih, kerjakan sholatku, nggak boleh. Beda halnya kalau terkait dengan kewajiban harta. Kewajiban harta, kita banyak harta terus panggil orang, bayarin zakatku dong sana gitu. Boleh, itu boleh. Yang penting substansi kewajibannya tertunaikan. Tapi kalau sholat, ibadah sholat ini ya nggak boleh karena spesifik, kecuali ada dalil yang membolehkan. Seperti apa? Mewakilkan haji. Nah, dikenal sebagai badal haji, ya kan? Dikenal badal haji karena ada satu dan lain hal yang dibenarkan secara syar'i. Misalnya apa? Sudah sangat tua dan nggak memungkinkan, atau sudah niat begitu mau berangkat meninggal duluan, itu boleh, itu badal haji. Sudah nazar misalnya, itu harus ditunaikan juga. Karena apa? Karena ini didasarkan oleh dalil hadis baginda Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk mengenai badal haji, mengganti haji ini. Jadi pada suatu waktu ada sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi orang tuanya yang menginginkan untuk berangkat haji, tetapi belum kesampaian, dia sudah meninggal. Ceritalah. Nah, kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang penyelesaian masalah seperti ini. Rasulullah menjawab dengan diplomatis, mengajak diskusi dan juga berpikir kepada sahabat tersebut. Aro'aita, tahukah kamu, gimana menurutmu? In kana alaihi dainun fa anti qadiyatuha. Apakah kamu jika ayahmu itu punya utang,
Apa kamu biarin, apa kamu sahur gitu? Apa kamu bayarin utang orang tuamu yang sudah meninggal tadi? Ya langsung jawab, iya, sebagai bukti birrul walidain saya pasti saya bayarin utang. Nah kemudian Rasulullah menjawab, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ya kalau demikian utang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan. Karena utang tadi kan utang kepada manusia sesama, utang pada sesama nih kan, pinjem dulu 100 gitu, terus setelah itu lupa nggak bayar, terus ketahuan ya dibayar gitu kan. Nah tadi janji untuk melaksanakan haji itu kan kewajiban, utangnya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban yang belum tertunaikan, kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat yang belum terbayarkan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu adalah terkait dengan hukukullah. Maka dainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Nah, dari situ kemudian muncullah haji pengganti, niyabatan anil mayyit, sebagai pengganti dari kewajiban yang dibebankan kepada orang yang meninggal. Nah, demikian juga zakat yang belum tertunaikan kemudian meninggal sebelum penunaian kewajiban zakat, hartanya harus dikeluarkan, jadi enggak serta-merta kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Maka itu terkait dengan kewajiban harta bagi orang yang meninggal sebelum diwaris, harus dipastikan yang pertama untuk menunaikan hak jenazah. Kalau toh misalnya untuk nguburin harus mengeluarkan biaya, maka biaya-biaya itu bisa diambilkan dari hartanya si mayit. Kalau nggak ada ahli waris yang mau bayarin misalnya. Kemudian yang kedua untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terkait dengan harta. Bayar utangnya, utang kepada Allah, utang kepada sesama. Zakatnya belum dibayarkan, dia pernah punya nazar yang sudah terwajibkan, sudah wajib gitu, tapi belum ditunaikan, ya ditunaikan, harus ditunaikan. Punya utang kepada tetangganya, punya utang kepada anaknya, mungkin nggak punya utang kepada anaknya, mungkin juga. Kalau memang akadnya akad utang piutang ya harus ditunaikan atau diminta pengikhlasannya. Nah yang ketiga baru wasiat-wasiatnya. Wasiatnya ada apa? Oh itu wasiatnya sebagian hartanya kayaknya diwakafkan untuk masjid misalnya. Ya ditunaikan, wajib itu. Baru masuk kepada yang keempat, dibagi kepada ahli waris. Allah alam, ada pertanyaan? Nah, silakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, masih soal fikih pernikahan Ustaz. Kalau ada akad pernikahan dengan mahar, biasanya kan sekitar rasuah atau cincin sudah uang, tapi ini maharnya bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran Ustaz. Itu gimana, sah-sah aja itu? Kedua, mengenai ini, Islam itu kan mengajarkan adab makan dan minum, sebaiknya duduk jangan berdiri atau jalan-jalan. Nah kalau kita menemui undangan pesta perkawinan Islam misalnya, undangan atau resepsi itu acaranya dengan sistem standar party, makan dengan jangan berdiri atau jalan-jalan. Itu gimana Ustaz? Kayak sinergi sama adab Islam. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Yang pertama mahar. Mahar di dalam rangkaian perkawinan itu hukumnya wajib. Tapi nggak masuk rukun ya. Dia harus ada, tapi nggak mesti harus cash. Dia harus material, bermakna dan bernilai. Sekalipun tidak memberatkan, jadi nggak boleh menjadi beban. Karena itu mahar yang bersifat material. Nah, apakah ngaji Quran itu material? Kalau dia hanya sekedar memperdengarkan, itu tidak masuk kategori mahar. Tetapi kalau mengajarkan ngaji, itu bisa menjadi material. Jadi mengajarkan ngaji itu, ilmu itu kan menjadi value, menjadi mal nanti. Jadi harta itu di dalam Islam ada tangible, ada intangible kan, ada yang fisik, ada yang non fisik. Sama dengan hak kekayaan intelektual. Itu bermula dari ide, kemudian bertransformasi menjadi harta. Karena itu bisa diwariskan. Tapi kalau hanya sekedar membaca, itu tidak masuk kategori sesuatu yang bisa digunakan sebagai mahar. Tapi kalau ngajarkan ngaji, ya kalau nggak punya sama sekali ya boleh aja. Makanya mahar sekalipun cincin dari besi itu kan kondisi minimum ya. Tapi masa iya kita ngambil kondisi minimum gitu, padahal kita ada. Itu kan kalau nggak ada pun tetap wajib, kira-kira begitu. Sekalipun cincin dari besi. Tapi jangan sampai memberatkan, dan posisi mahar tidak sama dengan pembelian. Nah, itu secara simbolik saja. Ini yang perlu difahami bersama-sama ya, mengenai kedudukan mahar. Tapi juga mahar jangan disimplifikasi hanya sekedar simbol. Kan ada nih trennya, maharnya berapa, uangnya 1.123 rupiah, ngikutin apa gitu kan. Padahal syarat mahar harus bisa diserahkan secara langsung. Maharnya tunai, begitu disebutkan mahar tunai, setelah akad diserahkan. Jangan nggak diserahkan. Jangan juga, nah ini kadang orang alpa nih, seserahan di awal, ya kan. Seserahan kan ada seserahan, ada mahar kan. Seserahan itu sebagai hubungan kekeluargaan, ada apa, roti buaya, ada lemari seisinya. Nah kadang mahar ikut diserahkan. Nah kalau diserahkan itu berarti sudah punya dia sebelum mahar berikan. Nah ini perlu hati-hati juga. Kalau udah diserahkan sementara maharnya itu juga, nah terus gimana? Itu udah diserahin kok digunain mahar. Nah itu yang perlu, ini kadang kala jadi masalah secara fikih karena nggak ngerti itu tadi. Semuanya kan rombongan nih, ada yang maharnya, kemudian ada buntutnya seserahan nih. Maharnya ikut diserahkan secara simbolik, ibu ketemu ibu tuh, ya kan? Ibu ketemu ibu, maharnya yang diserahin. Berarti udah punya udah punya maknya, udah punya calon besan tuh, udah diserahin. Begitu sudah qabil tu nikah bil mahlir mazkur, mana tadi itu? Mana tadi? Nah, ini perlu hati-hati. Ini kan hal remeh tapi bisa berdampak secara fikih gitu kan. Berdampak secara fikih. Jadi prosesinya, kemudian substansinya
Mungkin bisa juga yang kadang kan model di figura macam-macam kan, uangnya di figura. Ya kalau toh pengen asli ya itu kan jadi tabzir, benar ya. Uang berapa itu? $1.000 misalnya, ditekuk-tekuk terus di figura gitu kan, akhirnya nggak material jadinya. Ya boleh itu, tapi replika aja. Karena itu di samping mubazir terlarang secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Nggak boleh uang di tidak untuk ditransaksikan. Berarti kan penyalahgunaan di situ. Nah, ada kalanya pengen yang seperti itu uangnya jadi replika, uang-uangan. Nah, kalau itu sih oke lah itu. Tapi kalau uang-uangan ya jangan jadi mahar. Jadi, uangnya diserahkan. Ada uang yang Rp2.024, Rp2.024. Gimana caranya nyari Rp4? Ya mungkin dilebihin nanti susuknya. Dikasih 3.000 gitu. Dikasih 3.000. Kadang aneh-aneh juga orang itu pengen menempatkan secara kurang pas, ya mungkin jumlah emasnya misalnya 2024 gram, nah gitu baru bagus. Baru bagus itu, bisa langsung untuk diberikan 2024 gram kan lumayan tuh. Berapa itu? 2000 2 on apa 2 kilo itu? Oh 2 kilo ya? Ya udah 1,3 miliar. Lebih ya? Iya 2,6 miliar. 1 kilonya 1,3 miliar, 1,4 miliar itu kan berarti. Lumayan juga, enak begitu. Tahun jadi 2024 gram. Yang kedua apa tadi? Oh ya, yang standing party. Ya gini. Jadi ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Seluruh apa yang ada dan dari Nabi, baik ucapan, perkataan, ucapan, tindakan, ketetapan dan sifat-sifat dari baginda Rasulullah SAW itu masuk kategori sunnah yang perlu diikuti, diteladani. Karena sosok baginda Rasulullah SAW adalah teladan. Hatta cara tidurnya sekalipun, hatta cara jalannya, hatta soal cara berpakaiannya. Tetapi ada hal-hal yang bersifat tasyri'i yang harus diikuti, yang berkonsekuensi kepada hukum, boleh atau tidak. Ada yang berkonsekuensi terkait dengan etika dan tata cara, termasuk tata cara makan, tata cara minum, kemudian tata cara kita masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, tata cara kita buang air besar. Itu terkait dengan aspek sunnah tapi ghairu tasyri'iyah. Kalau berbeda, apakah dosa? Tidak. Kemudian pasti ada kondisi-kondisi tertentu juga. Kondisi tertentu misalnya minum sunnahnya duduk, tapi kalau pas kondisi tertentu dia berdiri standing, apakah dosa? Tidak. Itu kira-kira begitu posisinya. Demikian juga makan, minum. Ada hal yang terkait dengan etis, ada terkait dengan hukum syar'i yang berkonsekuensi mengenai hukum taklifinya. Itu yang perlu kita pahami. Makanya sebagian ulama mendefinisikan ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang berkonsekuensi kepada tasyri', yang memang itu disyariatkan. Ada yang aktivitas keseharian. Di samping beliau sebagai Rasul, beliau juga sebagai manusia biasa. Tetapi totalitas kehidupan baginda Rasulullah SAW bagi kita itu adalah teladan gitu. Sebaik-baik teladan ya dari Rasulullah SAW, sekalipun dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa. Kecuali ada hal-hal yang bersifat kekhususan, seperti nikah lebih dari 4, itu kekhususan. Atas nama pengen teladan kita ambil yang enak-enak, yang nggak enak nggak mau teladan gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ada? Oke. Silakan. Pertanyaannya, apakah hutang kepada anak itu wajib dibayar? Bukankah anak itu mempunyai kewajiban membantu orang tua? Artinya malah mendatangkan dosa buat si anak karena mewajibkan orang tuanya membayar. Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengan perikatan dan yang terkait dengan hierarki nasab. Orang tua kepada anak itu hubungannya kan nasab. Anak kepada orang tua juga demikian, saling mewarisi. Tetapi ada hak-hak keperdataan yang juga diakui. Orang tua punya hak milik, anak juga punya hak milik yang diakui. Sebagaimana suami punya hak milik, istri juga diakui hak miliknya. Ada otonomi dalam hal kepemilikan. Nah, beda halnya pada saat zaman jahiliyah, istri bisa diwariskan. Harta istri dianggap punya juga suami, karena istri dianggap sebagai harta. Kira-kira begitu posisi. Nah, dalam konteks perikatan, suami bisa aja utang kepada istrinya, suami bisa utang kepada anaknya. Kalau terjadi utang piutang, ya berlaku hukum utang piutang. Kewajiban orang berhutang bayar utang. Kira-kira begitu posisinya. Tapi kalau hibah ya beda lagi, waris beda lagi, kewajiban nafkah beda lagi. Kan ada orang tua punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, itu tidak dihitung sebagai utang, dicatat gitu kan. Kamu dulu saya sekolahkan di sini, kemudian ini nanti bayar dong gitu kan pada saat udah kerja. Demikian juga anak juga punya kewajiban kepada orang tuanya. Tapi kalau akadnya utang, ya wajib bayar. Kira-kira begitu posisinya. Karena masing-masing individu punya hak kepemilikan yang diakui di dalam fikih Islam. Jadi gitu posisinya. Namanya utang ya bayar. Sama dengan kita datang ke warung lagi diundang tahlilan. Kue yang disuguhkan untuk kepentingan sedekah, ya itu nggak bayar orang sedekah. Tetapi kemudian dia ngambil dagangan sebelahnya, ya bayar gitu kan. Ngambil dagangan, wah itu kan kue tahlilan, mumpung tahlilan dagangannya diambilin, ya nggak boleh gitu kan. Kalau dagangan berarti dia jual beli, wajib bayar gitu. Jangan sampai kemudian mumpung tahlilan, kue yang disediain di sini kurang enak, ada yang lebih enak di situ, ambil, padahal itu dagangan. Kalau dagangan itu ya harus beli. Kalau di sini disuguhkan untuk kepentingan sedekah, maka ini berarti ikhlas dengan cara nggak pakai bayar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Jangan langsung pulang ada lontong sayur, nggak ada yang lebih utama. Tapi memang adanya itu ya. Makasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Iya, saya juga punya utang ya, dispenser. Pak Haji nanti beli dispenser mana Pak Haji? Ntar ditagih lagi. Mana Pak Haji? Oh, udah di luar ya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira
وإنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله